Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Karisma dari Prodipa IAI Al-Azhar Lubuk Linggau. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS dari Bu Elsa Purwandari. Kali ini mengenai tentang perkembangan teknologi pendidikan di negara Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Untuk yang pertama itu sistem pendidikan di negara Malaysia. Pendidikan di Malaysia pada dasarnya mengadopsi sistem dari negara Inggris sebab Malaysia merupakan salah satu negara bekas jajahan Inggris. Hal ini yang menyebabkan Malaysia maju di bidang pendidikan, di mana negara Inggris sangat memperhatikan pendidikan untuk negeri jajahannya. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda. Belanda hanya ingin mengerut kekayaan negara jajahannya tanpa memberikan pendidikan yang intensif. Akibatnya, negara-negara yang dijajah oleh Belanda cenderung terbelakang dalam bidang pendidikan. Negara Malaysia memiliki keinginan kuat untuk menjadikan pendidikannya itu go internasional. Buktinya, hal itu dituangkan dalam rumusan misi utama Kementerian Pelajaran Malaysia yang berbunyi mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia untuk merealisasikan potensi sepenuhnya setiap individu, di samping memenuhi aspirasi masyarakat Malaysia. Adapun 3 rahasia pendidikan di Malaysia, yang pertama itu mau belajar dari negara-negara lain yang lebih dulu maju, yang kedua mau mengalokasi anggaran pendidikan dalam jumlah yang cukup memadai, dan yang ketiga membuat perencanaan jangka panjang yang sistematis dan dijadikan secara konsekuen. Pemerintahan Malaysia mempunyai perhatian yang besar dalam meningkatkan kualitas dan mutu perguruan tinggi demi mewujudkan pendidikan Islam. Tidak semua IPTA dan IPTS di Malaysia membuka Islamic Students. Beberapa perguruan tinggi yang membuka program Islamic Students yaitu International Islamic Universitas of Malaysia, Universitas of Malaya atau UM, Universitas Kebanggaan Malaysia atau UKM, Universitas Utara Malaysia atau UUM, Universitas Pendidikan Sultan Idris atau UPSI, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu sistem pendidikan di negara Filipina. Filipina kerap dijuluki dalam literatur sebagai negeri dengan sejumlah keunikan. Salah satu keunikannya adalah asimilasinya dengan 3 budaya besar, yaitu Eropa atau Spanyol, Amerika, dan Asia. Sistem pendidikan di Filipina terdiri atas prapendidikan dasar, pendidikan sekolah dasar, sekolah publik, sekolah swasta, pendidikan menengah, pendidikan teknik atau kejuruan, dan pendidikan tinggi. Dan yang ketiga yaitu sistem pendidikan di Singapura. Pendidikan formal di Singapura dimulai dari jenjang kindergarten school atau setara dengan taman kanak-kanak, yang biasa di Indonesia itu disebut dengan TK. Setelah lulus kindergarten school, siswa melanjutkan ke jenjang sekolah dasar yaitu SD selama 6 tahun. Untuk menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, siswa-siswa harus mengikuti primary school leaving. Kemudian, pendidikan dilanjutkan ke jenjang sekondari school selama 4 tahun atau 5 tahun. Secondary school dibagi menjadi 4 jalur, yaitu special atau express course, normal academic course, normal technical course, dan integrated program atau IP. Sekolah diizinkan untuk menawarkan upgraded subject sebagai tambahan atau pengganti kurikulum untuk menawarkan berbagai pilihan kepada siswa. AGS secara umum mengajak murid untuk berlatih atau berorientasi pada pendidikan seperti politik teknik. Yang keempat yaitu sistem pendidikan di negara Brunei Darussalam.
Pemerintahan Brunei menetapkan 3 bidang utama dalam pendidikan, yaitu sistem dwi bahasa di sekolah, konsep Melayu Islam beraja dalam kurikulum sekolah, dan peningkatan sumber daya manusia termasuk pendidikan kejuruan dan teknik. Sistem pendidikan umum di Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara Commonwealth lainnya, seperti Inggris, Malaysia, dan Singapura. Sistem ini menggunakan pola A7322 yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan pendidikan, seperti 7 tahun tingkat dasar, 3 tahun tingkat menengah pertama, 2 tahun tingkat menengah atas, dan 2 tahun pra-universitas. Untuk tingkat dasar dan menengah pertama, sistem pendidikan Brunei tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Pendidikan dasar bertujuan memberikan kemampuan dasar bagi murid-murid dalam menulis, membaca, dan berhitung, di samping membina dan mengembangkan karakter pribadi. Dan pelajaran berharga yang dapat bisa dipetik dari pengalaman negara tetangga dalam menerapkan teknologi pendidikan. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan, yang kedua meningkatkan retensi pengetahuan, yang keempat mendorong pembelajaran individu, yang kelima mempelajari keterampilan hidup, dan yang keenam menguntungkan bagi guru atau dosen. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.